Halo semua, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di channel YouTube saya, Juliana Claire. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kenalin diri dulu ya, saya Juliana Claire. Saya seorang motivator dan penulis. Sudah ada 2 buku yang saya tulis, Hidup Penuh Pengharapan dan Berbahagialah Sekarang Juga. Buat kamu yang mau order, silakan hubungi saya di WA yang tertera di bawah ini. Dan di dalam buku Berbahagialah Sekarang Juga, tepatnya halaman 106, ada penjelasan tentang bipolar disorder. Buat kamu yang belum tahu apa itu bipolar disorder adalah gangguan mood yang terjadi secara intens untuk dalam diri seseorang, namun dia sendiri tidak tahu apa sih penyebabnya, mengapa moodnya itu berubahnya cepat banget. Sebab mengapa seseorang mengidap bipolar disorder itu berbeda-beda ya. Ada yang karena faktor genetik, ada juga yang karena faktor masa kecil yang kurang bagus. Misalnya sejak kecil dia mengalami kesulitan seperti masa-masa sulit dan mengalami seperti gangguan kecemasan yang berlebihan, dan mungkin saja dari lingkungannya dia menerima perlakuan yang buruk atau melihat hal-hal yang buruk sewaktu kecilnya, dan masalah kejiwaannya tidak ditangani dan akhirnya akan terlihat gejala-gejalanya saat dia remaja. Nah, sekarang kapan sih kamu tahu kamu itu harusnya ke psikolog atau ke psikiater? Nah, jika kamu mengalami hal-hal yang gak enak di pikiran kamu, atau ada sesuatu yang mengganjal atau yang benar-benar gak enak gitu ya, kamu bisa mencari psikolog ya, dan kamu mungkin bisa disembuhkan dengan terapi-terapi yang disediakan oleh psikolog. Namun jika gangguan yang kamu alami itu sampai mengganggu tidurnya kamu, sampai sangat intens, sampai kamu gak bisa tahan lagi, udah berat banget ya, sebaiknya kamu menghubungi psikiater, karena psikiater akan membantu kamu dengan obat-obatan. Nah, jika kamu kelamaan ya, misalnya nggak pergi ke psikiater padahal kamu itu butuh obat-obatan, sampai kamu sering nggak tidur, sampai pikiran kamu sampai lelahnya, selelah-lelahnya, sampai mengganggu sampai kesehatan tubuh kamu. Nah, itu bukan sesuatu yang baik ya, karena kesehatan tubuh yang memburuk itu bisa membuat kesehatan jiwa yang semakin memburuk. Saya punya tujuan ya, mengapa saya mau buat video ini. Karena saya ingin sekali jika kamu merasa kamu memiliki gangguan-gangguan tertentu yang gak enak gitu, kamu gak sendirian, banyak orang yang bisa bantu kamu. Pergilah mencari pertolongan ke profesional. Kalau bisa, jangan lakukan diagnosa sendiri ya, atau yang disebut dengan self-diagnose. Karena jika kamu bukan profesional, banyak sekali hal-hal yang kamu tidak tahu. Jangan hanya mencari informasi dari internet ya, karena belum tentu semua informasi yang kamu dapatkan tepat, dan bisa saja kamu banyak tidak mengetahui tentang informasi-informasi yang sebenarnya kamu butuhkan. Lalu apa sih perbedaannya orang yang mengidap bipolar disorder dengan orang yang mengalami mood swings? Nah, saya jelasin yang mood swings dulu ya. Kalau yang mood swings itu ketika dia berada dalam tahap depresi, itu ada alasannya. Contohnya baru putus dari pacar, kehilangan pekerjaan, misalnya bertengkar dengan orang yang dia sayangi, itu dia bisa masuk ke dalam tahap depresi. Tapi ketika dia bahagia, ketika dia senang, itu juga ada alasannya. Mungkin dia baru dapat promosi pekerjaan ya, lalu baru dapat kenaikan gaji, misalnya dipuji oleh bos, atau misalnya hubungan dia dengan pacar, dengan suami atau istri itu lagi bagus, jadi makanya moodnya lagi mood yang senang. Lalu kalau untuk orang yang mengidap bipolar disorder, dia juga bisa mengalami depresi, juga bisa mengalami senang atau yang disebut dengan mania, tapi alasannya itu dia sendiri nggak tahu. Tiba-tiba bisa berubah dari depresi ke mania dan bisa berubah lagi ke depresi, dan itu berlanjut dalam kurun waktu tertentu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan dia sendiri nggak tahu alasannya, mengapa dia tiba-tiba bisa depresi, mengapa dia tiba-tiba bisa mania.
Nah, biasanya orang yang mengidap bipolar disorder itu bisa ketahuan di usia remaja. Biasanya di usia 15-20 tahun kita udah bisa mengetahui bahwa orang itu ternyata mengidap bipolar disorder. Sekian sharing saya hari ini. Saya harap apa yang saya sharingkan bermanfaat buat kamu, dan please ya, jangan self diagnose. Dan kalau ada pertanyaan soal depresi, soal gangguan, kamu bisa hubungi saya lewat Instagram saya, claire.juliana. Terima kasih ya.